الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk mendirikan salat-salat yang fardu dan juga anjuran untuk menyempurnakan salat-salat fardu dengan salat-salat sunnah sangat banyak sekali terdapat dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah surat Al-Isra ayat ke-78 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang mulia tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dirikanlah salat setelah tergelincirnya matahari sampai kepada gelapnya malam hari. Dan dirikan pula salat subuh, dirikan pula salat fajar atau salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Dan dari sebagian malam laksanakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu kepada kedudukan yang terpuji di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin, para pendengar yang budiman, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya, memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perintah kepada rasul berlaku untuk umatnya. Ini kaidah yang telah ditegaskan oleh para ulama bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku kepada seluruh umatnya. Demikian pula setiap larangan yang diarahkan oleh Allah taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku untuk seluruh umatnya, terkecuali hal-hal tertentu yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sangat sedikit, Dan secara umum setiap perintah yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku untuk umatnya. Nah, di sini Allah memerintahkan rasulnya untuk mendirikan salat, Aqimis shalah, dirikanlah salat. Iqamah, mendirikan salat. Dan tidaklah disebut mendirikan salat kecuali jika melaksanakan salat secara sempurna, secara lahir dan batin. Jadi Allah SWT tidak mengatakan atau tidak berfirman sallu atau i'malu as-salah, laksanakanlah salat, tapi aqimis salah, dirikanlah salat. Karena yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah melaksanakan salat dengan menjaga adab-adab lahir dan batin secara sempurna, memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat dan kesempurnaannya. Dan juga dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan mendirikan salat, yakni mengerjakan salat secara sempurna, tepat pada waktunya, memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat dan adab-adabnya. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita semua, Bukan asal salat, tapi mendirikan salat. Dan hendaknya seorang muslim menjadikan salat ini sebagai agenda paling utama dalam kesehariannya. Tidak ada suatu agenda yang lebih penting, lebih mulia, dan lebih afdal dalam keseharian seorang muslim selain dari salat. Mendirikan salat-salat yang fardu, yang 5 waktu itu. Yang ini merupakan wasiat Allah Ta'ala kepada Rasulnya dan kepada kaum muslimin. Dan barang siapa yang menjaga salat yang fardu, salat yang 5 waktu ini dengan sempurna, memperhatikan adab-adab, rukun-rukun dan sebagainya, maka insya Allah dia termasuk penghuni surga. Dan termasuk orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Jadi perintah untuk mendirikan salat yang fardu. Liduluki syams,
yakni karena tergelincirnya matahari ke barat. Liduluki syams, yakni sejak tergelincirnya matahari ke arah barat setelah zawalnya. Ya. Maka waktu ini mencakup salat zuhur dan asar. Karena salat zuhur dan asar dikerjakan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Ya. Setelah zawal, ini setelah matahari tergelincir dari posisinya di tengah-tengah langit. Nah, waktu ini mencakup salat zuhur dan asar. Kedua-duanya dikerjakan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai kepada gelapnya malam, ya, sebagian dari gelapnya malam. Dan ini mencakup salat maghrib dan salat isya. Karena kedua salat ini dilaksanakan setelah gelapnya malam, ya, setelah mulai terbenam matahari. Dan alam sudah mulai gelap, ya, karena matahari setelah benar-benar sempurna terbenam dan malam telah datang, ya, alam telah mulai gelap, maka di sini ada dua fardu, dua kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu salat maghrib dan salat isya. Dan kedua waktu ini disebut oleh Allah dalam satu kalimat, yaitu ila ghasaqil lail, sampai kepada gelapnya malam. Sampai kepada gelapnya malam. Ini mencakup salat maghrib dan isya. Kemudian wa Qur'an al-fajr, yakni wa aqim Qur'an al-fajr, dan dirikan juga, laksanakan dengan baik bacaan Al-Quran di waktu fajar, ini di waktu subuh. Ini menunjukkan salat fajar, itu salat subuh. Dan disebut Quran, Allah menyebut salat fajar dengan Quran al-fajr, ya, wasumiyat Qur'anan limasyru'iyati italatil qira'ati fiha atwal min ghairiha wa li fadlil qira'ah fiha. Salat subuh disebut oleh Allah dengan Quranul fajr, ya, Quran di waktu fajar. Kenapa? Karena disyariatkan untuk membaca Al-Quran lebih panjang pada salat subuh itu, ya, jauh lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Dan ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Beliau membaca dalam 2 rakaat salat subuh itu dengan surat-surat yang lebih panjang daripada salat-salat 4 waktu yang lainnya. Ini termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW dan juga perintah dari Allah diisyaratkan dalam ayat ini. Wa Qur'an al-fajr, dan dirikan bacaan Al-Quran di waktu fajar, yakni di waktu salat fajar. Bacalah Al-Quran dengan panjang, ya, bacalah surat-surat yang panjang di dalam 2 rakaat salat fajar tersebut. Dan juga karena keutamaan membaca Al-Quran pada waktu salat itu, ya, dan juga menunjukkan keutamaan salat fajar. Karena Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar, itu di waktu salat fajar, disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh Allah Rabbul Alamin. Dan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari. Rasulullah SAW bersabda, Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bergantian untuk mengawasi kalian malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari. Bergantian untuk mengawasi dan melaporkan amal-amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua malaikat ini, kedua rombongan malaikat ini, itu malaikat malam dan siang, mereka bertemu pada waktu salat subuh dan salat asar. Bertemu pada waktu pelaksanaan salat subuh dan salat asar. Kemudian malaikat yang bertugas di malam hari, yang bermalam di tengah-tengah kalian itu, naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, kepada para malaikat malam. Sedangkan Allah lebih mengetahui tentang keadaannya, ya, tentang keadaan mereka. Kaifa taraktum ibad? Bagaimana kalian tinggalkan, ya, dalam keadaan apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat yang bertugas di malam hari itu berkata, Ya Allah, kami tinggalkan mereka, hamba-hambamu, sementara mereka dalam keadaan salat, dan kami datangi mereka, kami turun mendatangi mereka, sementara mereka dalam keadaan salat. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang dimaksud dengan Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu salat subuh disaksikan. yakni pertama-tama disaksikan oleh Allah Rabbul Alamin, ya. Kemudian disaksikan oleh para malaikat yang bertugas mengawasi amal-amal manusia di malam hari,
dan oleh para malaikat yang bertugas di siang hari. Semua para malaikat ini bertemu pada saat pelaksanaan salat subuh dan juga salat asar. Dan ini juga mengisyaratkan tentang keutamaan salat subuh, ya. Keutamaan salat subuh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wal fajr. Law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa, ya, fadilah, pahala dan keutamaan yang terdapat dalam kedua waktu salat tersebut, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dalam keadaan merangkak, ya. Meskipun sambil merangkak karena tidak kuat jalan berdiri, ya. Ini menunjukkan tentang besarnya fadilah dan pahala mendirikan salat subuh dan juga salat isya secara berjamaah, ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Yakni al-fajr wal asr. Rawahu Muslim. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menjaga salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yakni salat subuh dan salat asar, ya. Maka inilah dua waktu yang sangat ditekankan, ya, untuk dijaga dengan baik, dengan benar, dilaksanakan tepat pada waktunya karena keutamaan dan pahalanya yang sangat besar. Ini salat fajar, salat subuh dan salat asar. Nah, dalam ayat yang mulia ini terdapat Allah menyebut 5 waktu salat, ya. 5 waktu salat tersebut disebut oleh Allah dalam satu ayat ini. Dan ini menunjukkan bahwa waktu merupakan syarat yang terpenting, syarat yang paling utama dalam pelaksanaan salat. Jadi syarat-syarat sahnya salat ada beberapa, tapi yang paling kuat, syarat yang paling kuat dan paling ditekankan adalah waktu. Yakni seorang yang salat dia wajib melaksanakan pada waktunya dan tidak diterima oleh Allah jika di luar waktunya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa salat zuhur dan asar boleh dijamak. Begitu pula salat maghrib dan isya boleh dijamak ketika ada uzur, ya. Ketika ada uzur. Karena Allah SWT menyebutkan menghimpun kedua waktu tersebut dalam ayat ini, ya. Allah menyebutkan kedua waktu salat itu secara sekaligus, ya. Ila liduluki syams, ya. Sejak tergelincirnya matahari. Allah menyebutnya dalam satu waktu. Ini untuk salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, ini untuk maghrib dan isya. Disebutkan dalam satu waktu. Ini menunjukkan bolehnya kedua salat ini dijamak ketika ada uzur, ya, ketika ada uzur. Kemudian juga ayat ini menyebutkan tentang keutamaan salat fajar atau salat subuh dan keutamaan memperpanjang bacaan di dalam salat subuh. Dan bahwasanya membaca Al-Qur'an di dalam salat adalah rukun, ya, karena suatu ibadah, ya, jika disebut dengan sebagian rukun-rukunnya atau dengan sebagian perbuatan di dalam ibadah itu, maka itu menunjukkan fardu dan rukunnya perbuatan tersebut, ya. Jadi membaca Al-Quran di dalam salat adalah termasuk rukun.